Sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan nikmat sehat walafiat, rezeki yang lancar dan mudah segala urusan. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Adelita Atasarusana, Fakultas Hukum dari Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Kapital Selekta Hukum. Yang terhormat Bapak dosen yang mengampu mata kuliah kami Kapital Selekta Hukum. Semoga kita semua selalu diberi nikmat sehat walafiat, rezeki yang barokah, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baru-baru ini terjadi lagi kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru ngaji sekaligus pimpinan salah satu pesantren di kota Bandung. Pelaku bernama Heri Wirawan, usia 36 tahun, didakwa telah mencabuli belasan santri, bahkan beberapa di antaranya ada yang hamil dan mengalami gangguan psikis. Pada kasus ini dapat dikatakan sebagai kasus kekerasan seksual, yang dimana kekerasan seksual adalah segala kegiatan seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa kepada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Pada hasil persidangan, jaksa mendakwa terdakwa Heri Wirawan dengan pasal berlapis, pasal 81 ayat 1 dan 3, pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maksimal 15 tahun penjara. Sedangkan dari pihak keluarga korban ingin Heri Wirawan minimal penjara seumur hidup dan maksimal hukuman mati. Sahabatku sekalian, menjadi terdakwa usai memperkosa 13 santriwati, bahkan beberapa santriwati hamil, dan melahirkan, kasus ini pun sudah masuk ke persidangan. Atas perbuatannya itu, jaksa penuntut umum menuntut agar hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap Heri Wirawan. Heri disebut terbukti bersalah dan sesuai dengan pasal 81 ayat 1, ayat 3, dan 5, pasal 76D UU RI nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama. Seperti diketahui, keluarga korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Heri Wirawan membuat laporan kepada Polda Jabar pada pertengahan tahun 2021. Kasus tersebut terungkap sekitar bulan Mei 2021 ketika salah satu santriwati pulang kampung menjelang momen Idul Fitri. Orang tua korban merasa menemukan kejanggalan kepada putrinya yang baru pulang tersebut. Setelah diperiksa, korban diketahui dalam kondisi hamil. Setelah mendapati laporan pada tanggal 27 Mei 2021, DP3 AKB Jabar dan Polda Jabar langsung turun tangan untuk menangani kasus kejahatan seksual tersebut. DP3 AKB Jabar dan Polda Jabar beserta LPSK sepakat untuk membagi peran dalam penanganannya. Sementara Polda Jabar langsung menangani pidana kasus yang dilakukan oleh Heri Wirawan. Kepolisian daerah Jawa Barat telah menyelesaikan proses pemeriksaan dan penyelidikan sejak Oktober 2021. Berkasnya kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung. Persidangan kasus Heri Wirawan kini telah memasuki persidangan. Kembali dengan saya, Putri Sarah. Sedang marak kasus pelecehan seksual yang terjadi saat ini, yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan sebelumnya. Tanggapan saya mengenai kasus ini adalah efek pada korban yang menyebabkan korban trauma teramat dalam yang bahwa kita tahu dia nggak bakal lupa atas kasus ini. Seperti contoh kasus pelecehan seksual yang pernah saya dengar, yaitu antara lain korban ini tidak berani untuk bercerita kepada orang yang dia kenal. Karena korban ini takut bahwa yang dia ceritakan itu menimbulkan bahwa dia yang salah. Daripada itu, yang perlu kita ketahui, pelaku pelecehan seksual ini kebanyakan memiliki gangguan, tanda kutip, seks yang berbeda dari orang normal. Penuntutan hukum pada kasus ini sangat tepat, yaitu hukuman mati dan kebiri kimia. Saya berharap hukuman semacam ini bisa terus diterapkan untuk kasus pelecehan seksual selanjutnya.
untuk mengurangi juga kasus seperti ini terjadi lagi, yang memungkinkan yang mungkin kita tahu bahwa sangat sulit untuk menguranginya. Terima kasih. Baik teman-teman sekalian, atas pemaparan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya mengenai kronologis bagaimana kasus yang menimpa para korban santriwati yang dilakukan oleh gurunya sendiri, maka dari itu saya akan memberikan sebuah opini bagaimana menyikapi dan tanggapan terkait kasus pelecehan seksual yang terjadi di Kota Bandung di sebuah lembaga pendidikan yang biasa disebut dengan pondok pesantren. Ada juga yang mengatakan bahwa itu bukan pondok pesantren melainkan asrama pendidikan ya teman-teman. Terkait isu pelecehan seksual yang masih marak di dunia masyarakat di tanah air kita Indonesia masih terus menjadi sebuah topik yang hangat untuk diperbincangkan. Ternyata di dalam survei telah membuktikan bahwa 8 dari 10 wanita di Indonesia telah menjadi korban pelecehan seksual. Perlu diketahui juga buat teman-teman sekalian bahwa pelecehan seksual bukan hanya dengan kata-kata yang bisa kita garis besari adalah berhubungan intim. Itu bukan hanya sekedar berhubungan intim saja. Ternyata pelecehan seksual bisa terjadi jika kita bersentuhan atau adanya komentar-komentar yang tidak sewajarnya, tidak selayaknya, atau senonoh, itu juga termasuk dalam kategori pelecehan, teman-teman sekalian. Banyak sekali terjadi di masyarakat kita, pelecehan seksual terjadi pada anak-anak usia di bawah umur. Ruang lingkup yang rawan akan terjadinya pelecehan seksual ternyata bukan hanya di tempat-tempat yang sepi, di tempat yang gelap, atau di malam hari ketika kita sendirian. Ternyata pelecehan seksual kerap terjadi di lingkungan umum, seperti di sekolah, di pasar, di terminal, di tempat umum lainnya. Teman-teman sekalian, opini menurut saya terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang Heri Wirawan yang biasa dikenal sebagai guru atau ustadz, menurut saya tidak layak untuk ditiru ya teman-teman sekalian. Sangat tidak pantas untuk ditiru perbuatan jeleknya karena itu sangat merugikan bagi kaum wanita. Di mana seorang guru sebagai panutan tokoh agama yang seharusnya mengerti dan paham akan ilmu agama, di mana perbuatan yang tidak senonoh tersebut dilakukan dengan semena-mena, bahwa pelecehan seksual adalah tindak kekejian yang sangat keji. Tips buat kalian, khususnya bagi wanita Indonesia, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia, dimanapun wanita berada. Apabila pelaku pelecehan seksual telah menghampiri kita, maka jangan sungkan-sungkan untuk berteriak sekeras mungkin untuk memintakan pertolongan pertama bagi kita yang berada di posisi yang berbahaya. Tips yang kedua teman-teman, itu adalah berani. Kenapa berani? Karena dengan tips yang pertama adalah teriak tidak akan mungkin terjadi jika tidak ada keberanian dalam diri kita sendiri. Banyak para korban pelecehan seksual yang tidak bisa mengungkapkan atau berteriak untuk melindungi dirinya sendiri karena adanya sifat takut dalam diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus berani. Dengan tips-tips demikian, maka yang terjadi terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Heri Wirawan, akan besar kemungkinan hal tersebut tidak akan pernah terjadi jika kita memiliki sifat keberanian untuk berteriak sehingga pelaku tidak jadi untuk melakukan perbuatan kejinya tersebut. Karena dengan teriak dan rasa berani dan bela diri akan memusatkan perhatian masyarakat di sekeliling untuk menolong kita, sehingga pelaku tidak jadi untuk melakukan hal kejinya tersebut. Maka dari itu, teman-teman sekalian, menurut saya, edukasi tentang seks itu sangat penting kita ketahui dari sedini mungkin. Mempelajari ilmu seks bukan untuk berpikir yang ngeres, akan tetapi sebagai ilmu wawasan pengetahuan kita, agar kita mengerti, paham, dan mengetahui kapan, di mana, dan dengan siapa kita melakukan hal tersebut. Jadi pentingnya ilmu edukasi tentang pelecehan seksual itu memang sangat penting untuk kita, apalagi bagi wanita di Indonesia. Siapakah yang akan menyangka, teman-teman sekalian, para santriwati yang niat
belajar menggali dan menimba ilmu pendidikan agama di sebuah asrama pendidikan dengan tanpa biaya uang gedung ataupun biaya bulanan, ternyata mereka justru dimanfaatkan oleh gurunya sendiri, bahkan dilecehkan secara mental dan psikologinya dihancurkan dengan sekejap. Dengan adanya edukasi tentang seks, bukan hanya bermanfaat bagi si korban, namun juga bisa bermanfaat bagi calon pelaku. Kenapa saya katakan calon pelaku? Itu karena sebelum seseorang menjadi pelaku, mereka ketika sudah belajar tentang edukasi seks, maka dia tidak jadi untuk melakukan perbuatan kejinya tersebut. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dadang, Fakultas Hukum Umpam. Seperti yang kita ketahui dari medsos-medsos yang beredar mengenai Hari Wirawan alias HW yang terjadi di Kota Bandung, bahwa Hari Wirawan sebagai seorang pengajar dan sekaligus pemilik pondok pesantren telah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santri didikannya, di mana pasal-pasal yang ditentukan yaitu pada pasal 81 ayat 1 ayat 3 dan 5 dan pasal 82 ayat 4 junto pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang pengganti Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 1 tahun 2016 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 serta junto pasal 65 ayat 1 dalam dakwaan tambahan subsidiar. Dan mengacu tentang tindakannya, maka hakim ketua yang dipimpin oleh Bapak Yohanes Purnomo SH dan Majelis Hakim Rianto SH, Eman Sulaiman SH, serta Kepala Kajati Bandung sebagai jaksa penuntut umum yaitu Bapak Asep N. Mulyana SH. Dari cerita kita yang kita bisa dengar di medsos, kesimpulan yang bisa saya ambilkan, satu, bahwa kasus HW bisa atau layak dihukum mati karena satu, tidak mempunyai rasa kemanusiaan, di mana HW sendiri melakukan pemerkosaan pada pagi, siang, sore, malam, serta tidak mengenal waktu dan mengganggu psikologi para korban. Kedua, anak yang dilahirkan oleh para korban dijadikan komersil dengan atribut agama. Dari cerita kita yang kita bisa dengar di medsos, kesimpulan yang bisa saya ambilkan, satu, bahwa kasus HW bisa atau layak dihukum mati karena satu, tidak mempunyai rasa kemanusiaan, di mana HW sendiri melakukan pemerkosaan pada pagi, siang, sore, malam, serta tidak mengenal waktu dan mengganggu psikologi para korban. Kedua, anak yang dilahirkan oleh para korban dijadikan komersil dengan atribut agama dengan menggunakan sebagai untuk meminta-minta dana sosial sebagai anak yatim piatu. Kedua, tidak mempunyai etikat baik karena satu, tidak bertanggung jawab kepada orang tua korban, yang dimana orang tua korban itu telah menitipkan
dan mempercayai anak kandungnya kepada Hari Setiawan sebagai pemilik ponpes dan sebagai guru. Ketiga, Hari Wirawan telah mencoreng dunia pendidikan serta membawa-bawa atribut agama dan bikin malu negara di mata dunia. 4. Di sini bukan karena hukum atau efek samping atau efek jerah, tapi untuk menjunjung tinggi rasa keadilan. Rasa keadilan untuk para korban dan orang tua korban. Yang sudah selayaknya kalau menurut saya Hari Wirawan dikebiri kimia dan dihukum mati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ketua Yayasan Yasmita Jaya, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Pamulang, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan Universitas Pamulang, yang kami hormati Kaprodi Hukum Ilmu Hukum Universitas Pamulang, dan yang kami hormati dan kami cintai Bapak dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta, Bapak Dadang Sumarna SHMH. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Danani Harja, NIM 10 18 10 10 20 1347. Kami dari kelompok 4, di mana dalam hal ini kami melaksanakan tugas dari Bapak dosen Kapita Selekta, di mana kami akan mengangkat materi tentang fenomena-fenomena yang terjadi belakangan hari ini yang menjadi menarik perhatian halayak, menjadi perhatian bagi kita semuanya, termasuk kami para calon akademisi Universitas Pamulang. Dalam hal ini kami akan mengangkat materi tentang kekerasan seksual yang dialami oleh santri-santriwati di salah satu pesantren yang dimana terletak di sekitaran daerah Antamani, Cibiru, Bandung, Jawa Barat, di mana pondok pesantren tersebut, yayasan tersebut dimiliki oleh saudara HW, di mana yang bersangkutan adalah pemilik yayasan sekaligus pengajar di yayasan tersebut, di mana yayasan ini memiliki 4 pondok pesantren yang letaknya berbeda-beda. Namun yang kita sama-sama kita ketahui dan mengagetkan kita bersama ketika sekitar bulan Mei 2021 adanya laporan ada salah satu anak yang ketika pulang kampung ke daerahnya mengeluh kepada orang tuanya bahwa telah mengalami hal-hal yang tidak diharapkan. Akhirnya karena anak tersebut masih berumur, kemudian didampingi oleh dinas sosial, orang tua dan lain sebagainya untuk melaporkan ke pihak berwajib tentang adanya dugaan-dugaan tersebut. Kemudian pihak penyidik melakukan koordinasi dan akhirnya menyimpulkan bahwa barang bukti sudah cukup
syarat untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Alhasil 14 korban, 14 yang diduga korban menjadi cerita berikutnya dari kejadian-kejadian yang berantai ini. Nah, kemudian setelah diadakan pemeriksaan bahwa ternyata 14 orang ini secara hasil visum bahwa adanya luka robek, bahkan ada yang sudah melahirkan, yang sudah 2 kali melahirkan. Dan dari korban 14 orang ini diakui oleh HW bahwa ketika anak-anaknya lahir itu distatuskan yatim piatu, sehingga Yayasan Pendidikan dan Sosialnya ini luar biasa keji dan luar biasa kejam apa yang diutarakan oleh yang bersangkutan. Kemudian dari rekan-rekan penyidik menjerat pasal berlapis, diantaranya pasal 81 ayat 1, ayat 3 dan ayat 5, kemudian pasal 76 Undang-Undang nomor 14 tahun 2016, kemudian tentang perlindungan anak, dan dapat dijerat dengan hukuman mati dan hukuman tambahan. Ini menjadi cambuk buat kita semua, bahwasanya dari mulai yang menaungi lembaga pendidikan, diantaranya Kemendag, kemudian Dirjen, kemudian pengawasan stakeholder pengawasan terhadap lembaga pendidikan, terutama dalam kasus ini adalah pesantren-pesantren, ini tidak optimal bekerja, sehingga menjadi pertanyaan publik adalah kemana mereka, dikarenakan pengakuan HW dilaksanakan kejahatan tersebut dari antara tahun 2016 sampai tahun 2001. Dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, kami meyakini banyak sekali korban-korban yang memang secara fisikis malu untuk mengutarakan, malu untuk menyampaikan kekejaman yang sudah dialaminya. Nah, namun ketika ini terungkap dan 14 orang ini menjadi korban, sudah cukup untuk saudara HW ini terjerat kasus berlapis. Yang kami ingin utarakan di sini adalah yang pertama, bahwa kami harapkan adanya peraturan-peraturan yang bisa mendukung adanya proses pengawasan yang lebih intens. Yang pertama, seperti halnya kita sudah ketahui, peraturan kita sudah mumpuni, sudah baik, sudah bagus, tetapi pada pelaksanaan di lapangan ini tidak optimal. Ini baru satu atau dua saja yang terbongkar. Apakah ada lagi pesantren-pesantren atau tempat lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang terjadi yang belum terungkap? Kami meyakini bahwa itu bisa saja terjadi, kemungkinan terjadi. Oleh karena itu kami menyarankan bahwa harus adanya karena ini sifatnya kejahatan extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa terhadap anak, yang dimana ini menghancurkan masa depannya, menghancurkan stigma sosial yang akan dia rasakan di kemudian hari dan seumur hidupnya. Nah, maka hukuman mati plus kalau seandainya hukuman mati itu dilaksanakan, kalau misalkan Yang Mulia Hakim nanti memutuskan bahwa
tahun atau 20 tahun, maka setelah setelah hukuman pokok tersebut dilaksanakan, 2 tahun setelah itu baru bisa dilaksanakan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Nah, namun itu adalah setelah terjadi. Kemudian Kemenag pun setelah terjadi ini mencabut seluruh izin yang diterima oleh yayasan milik HW tersebut dengan 4 pesantrennya. Kemudian yang belum memiliki izin pun sudah dicabut, tetapi itu merupakan sesuatu hal yang sudah terjadi. Namun yang kami sarankan adalah kita sedia payung sebelum hujan. Artinya apa? Artinya harus ada aturan turunan atau aturan tambahan yang dilakukan oleh kementerian atau stakeholder terkait perihal tentang pengawasan yang harus sangat intens. Karena apa? Karena yang pertama mereka masih di bawah umur, sehingga untuk penyampaian sesuatu hal masih sangat sifatnya kejiwaannya belum dewasa, sehingga perlu adanya pendekatan oleh stakeholder. Kemudian yang kedua bahwa mereka jauh dari orang tua, nah sehingga bapak rekan orang tua mereka itu di samping dari pondok pesantren ada, yaitu siapa? Yaitu pemerintah yang menaungi, yang melindungi mereka sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, melindungi segenap bangsa. Kemudian di sini harus ada sanksi yang jelas, sanksi nyata, bukan hanya kepada pelaku saja, tapi kepada orang, lembaga, instansi, jabatan yang berkewajiban seharusnya melindungi mereka. Ketika ada audit tiap tahun karena di situ menggunakan dana BOS, kemudian PIP-nya pun atau program Pintar Indonesia pun digunakan untuk kepentingan pribadi, di situ bisa ada audit bank, kemudian ada audit daripada digunakan dana BOS itu untuk apa saja. Semuanya bisa diaudit, semuanya bisa diawasi. Nah, kemudian track recordnya seperti apa. Nah, ini semua kalau segi teoritis, segi argumentai kita sudah mumpuni, namun dari segi pelaksanaan di lapangan ini perlu ditingkatkan, sehingga kepada yang tadi kami utarakan adanya tindakan-tindakan yang disesuaikan dengan aturan tambahan, aturan turunan dan lain sebagainya, apapun itu bentuknya, dari kementerian, pergub, perbuk atau apapun itu. Nah, sehingga menjadi cambuk ketika ada yang kemungkinan di kemudian hari ini terulang kembali, sehingga kemungkinan terulang kembali ketika itu si pemangku jabatan ini mempunyai aturan yang tegas. Jangan ketika itu terjadi seperti hanya dimutasi, demosisi dan lain sebagainya, tetapi memiliki aturan yang jelas, aturan yang tegas. Bila perlu ketika itu ada kelalaian dan pembiaran, dijerat juga dengan pidana. Mungkin itu aja kami dari perwakilan kelompok 4 perihal pemaparan kami. Mohon petunjuk, arahan dan atensi dari Bapak dosen selaku dosen pengampu.